Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu ingin membuat drama Sangkuriang, tugas dari Bu Yuli Bahasa Indonesia. Alkisah. Di daerah Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sungging Perbangkara. Ia sangat gemar berburu di hutan. Suatu hari berburu, Prabu Sungging membuang air kecil pada danau Caring. Saat ia meninggalkan tempatnya buang air kecil, tiba-tiba ada seekor babi yang bernama Wayungyang datang meminum air seninya. Rupanya, air seni Prabu Sungging mengandung sperma sehingga menyebabkan Wayungyang hamil. Beberapa bulan kemudian, Wayungyang pun melahirkan seorang bayi perempuan. Setelah membersihkan tubuh bayi itu, Wayungyang meletakkannya di atas batu besar dengan harapan ayahnya akan menemukannya. Tak lama setelah ia meninggalkan bayi itu, Prabu Sungging lewat di tempat itu dan mendengar suara tangisan bayi. Tanpa berpikir panjang, ia pun membawa pulang bayi itu ke istana. Waktu terus berjalan, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, mahir menenun dan pandai memasak. Tak heran jika para raja dan pangeran silih berganti datang melamarnya. Namun, tak satu pun lamaran yang diterimanya. Akhirnya, dengan restu sang Prabu, Dayang Sumbi mengasingkan diri ke sebuah hutan yang lebat, yang terletak jauh dari istana. Pada suatu malam, ketika Dayang Sumbi sedang menenun kain, segulingan benangnya terjatuh dan berguling keluar pondoknya. Karena malam sudah larut, ia merasa takut untuk mengambil gulungan kain itu. Tanpa disadari, tiba-tiba terlontar ucapan dari mulut Dayang Sumbi. Mau mengambilkan benang itu untukku, jika dia perempuan akan dijadikan saudara, dan jika dia laki-laki akan dijadikan suamiku. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan berwarna hitam datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Baiklah anjing, aku akan mempertanggungjawabkan ucapanku. Meskipun kamu seekor anjing, aku akan tetap bersedia menjadi istrimu. Mendengar perkataan Dayang Sumbi, anjing hitam itu tiba-tiba menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Dayang Sumbi sangat terkejut dan heran menyaksikan kejadian itu. Dan mulailah perkenalan awal oleh dua insan itu. Kemudian Dayang Sumbi dan pemuda tampan itu saling jatuh cinta dan menikah. Keduanya bersepakat untuk merahasiakan hubungan mereka kepada siapapun, termasuk kepada Prabu Sungging Perbangkara. Setelah setahun menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka memberinya nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang rajin dan pandai. Namun, ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, ia ditemani dengan Tumang pergi ke hutan berburu rusa untuk ibunya Dayang Sumbi. Ananda Sangkuriang, ini ibu ingin memakan daging rusa. Berburulah dan ajak si Tumang bersamamu. Karena seharian tidak mendapatkan buruan, Sangkuriang kesal dengan Tumang dan tidak sengaja anak panahnya melesat tepat ke kepala Tumang. Tumang pun tewas seketika. Sampai di pondok, ia memberikan hati itu ke ibunya untuk diolah menjadi makanan. Namun tiba-tiba Dayang Sumbi teringat akan sesuatu. Bu, ini hati yang telah aku buru di hutan tadi. Terima kasih ya anakku. Sangkuriang
Sangkuriang, di mana tuh Mang? Bukankah dia dari tadi bersamamu? Ya Bu, maaf. Begini, aku telah hati yang ibu makan adalah hati siluman. Apa? Tidak seharusnya kau melakukan itu, Sangkuriang. Kau benar-benar tega sekali, anak durhaka. Pergi sana dan tak usah kembali lagi. Lah Bu, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Sambil memegang kepala yang sakit, ia berlari ke hutan dan akhirnya jatuh pingsan. Lalu ditemukan oleh Ki Ageng di tengah hutan. Dan ia pun tidak ingat apa-apa. Oh, sampai sekarang kakek ini siapa? Dan aku di mana? Udah, nama kakek ini Ki Ageng, kakek seorang petapa di sini. Kakek menemukan saat kamu pingsan di hutan. Tenanglah. Sudah Kek, terima kasih. Di sana ia diajari banyak hal oleh sang kakek dan beberapa tahun kemudian ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka. Ia pria yang tampan dan sakti mandraguna. Kek, aku sudah beranjak dewasa. Terima kasih ya Kek. Aku sudah belajar beberapa hal. Ya Jaka, sama-sama. Sekarang kamu pergi kemana Jaka? Ini Kek, aku penasaran dengan asal usul diriku. Apakah boleh aku pergi berkelana untuk mengetahui siapa diriku? Baiklah, tapi berhati-hatilah Jaka. Terima kasih. Jaka pun menyusuri hutan. Di tengah hutan, ia melihat sebuah pondok. Dan tepat di saat itu, ia sedang gelisah Boleh minum air ini? dan bertemu dengan wanita cantik jelita. Tapi siapakah dirimu? Oh, namaku Jaka. Siapa namamu? Namaku Dayang Suri. Namanya sesuai dengan orangnya. Terima kasih Jaka. Kamu dari mana mau kemana? Aku dari tempat yang jarang orang kunjungi. Aku ingin tahu asal usul diriku. Aku sangat lelah sekali. Oh, kau lelah. Mengapa tidak tinggal di pondok untuk sementara? Hanya ada aku dan bibiku di sini. Oke, kalau begitu baiklah. Terima kasih Dayang Suri. Hari silih berganti, mereka pun saling jatuh cinta dan bersepakat untuk menikah. Besoknya, saat Jaka ingin pergi berburu, sebelum berangkat Dayang merapikan ikat kain di kepala Jaka. Namun Dayang menemukan sesuatu yang ganjil. Jaka, sebelum kau berburu, biar ku rapikan ikat kepalamu. Baiklah. Bekas luka ini mirip dengan bekas luka di kepala anakku Sangkuriang. Tapi apakah benar dia anakku? Sebaiknya langsung kutanyakan saja. Kenapa ada bekas luka di kepalamu, Jaka? Aku tidak tahu kenapa. Yang pasti hatiku padamu Dayang Sumbi. Apakah kau ingin menikah denganku? Jawabnya aku tunda dulu. Ini harus kupikirkan matang-matang. Tidak apa-apa kan, Jaka? Maaf, ya sudahlah kalau begitu. Aku pergi buru-buru. Iya, hati-hati, Jaka. Ya ampun, bagaimana ini? Aku harus menikah dengan anakku sendiri. Bagaimana kalau begini? Akan kuajukan 2 syarat ke Jaka. Kalau dia bisa memenuhinya, dia jadi suamiku. Tapi kalau tidak, dia gagal menikah denganku. Ya, begitu saja. Di malam hari, Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat tadi ke Jaka. Jika kamu bersikeras ingin menikah denganku, kamu harus memenuhi 2 syarat ini. Apa syaratnya? Katakan. Kamu harus membuatkan aku sebuah danau dan perahu. Tapi danau dan perahu itu harus selesai sebelum matahari terbit ke timur. Sanggupkah kamu? Baiklah Dayang Sumbi, aku akan menyanggupi permintaanmu. Hei para jin, bantu aku menyelesaikan 2 permintaan dari Dayang Sumbi. Apa permintaanmu? Kami siap membantu. Ya, mulai dari menggali tanah untuk danau dan membuat perahu. Itu pun sebelum matahari terbit dari timur, itu pun harus selesai. Ya, gampang itu. Hahaha. Saat tengah malam, bibi dari Dayang Sumbi mengitai pekerjaan Jaka atau Sangkuriang. Ia pun terkejut karena pekerjaannya hampir selesai. Oh tidak, ya ampun, 2 permintaan Dayang Sumbi hampir dikabulkan. Aku harus segera bilang kepada Dayang Sumbi. Dayang, gawat, mereka sebentar lagi selesai, Dayang. Tidak mungkin. Lalu rencanamu apa? Begini saja, kita minta ikut sertakan masyarakat agar fajar cepat datang. Tapi bagaimana caranya? Jadi kita minta bantuan ke setiap warga untuk
menggelar kain sutra berwarna merah agar terlihat seperti cahaya matahari saat subuh. Bagaimana? Ide bagus. Semua warga membantu Dayang Sumbi. Ada yang menumbuk padi, menggelar kain sutra merah, dan terdengar suara ayam berkokok. Tanda pagi hari datang. Kuryang, kau telah gagal dalam menyelesaikan tugasmu. Kita batal menikah. Apa? Enggak. Demikian legenda Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Akhirnya Dayang Sumbi melarikan diri ke daerah Gunung Putri dan berubah menjadi bunga jaksi. Lalu Sang Kuryang pun menghilang ke alam gaib di dalam gua.